Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mujtahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan tanggal 16, di mana nanti malam adalah malam 17. Artinya bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa malam itu adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Nuzul artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi, sehingga nuzul Quran artinya saat atau waktu turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada 3 tahap turunnya Al-Quran sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Quran minallah, dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Ini tahap awal yang jauh dari jangkauan pengetahuan manusia. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Tahap ini Allah menurunkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz, tempat ketentuan takdir-takdir Allah. Kemudian dari Lauhil Mahfuz masuk ke tahap kedua, yaitu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, langit terendah di bumi. Ini adalah proses kedua, di mana dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril di Baitul Izzah. Inilah yang kemudian dipahami terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang tampak oleh bumi ini, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar, sebagian ulama mengatakan bahwa terjadi pada akhir 10 yang ketiga, pada malam-malam ganjil antara 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, tahap ketiga adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian dikenal dengan peristiwa nuzul Quran. Ini adalah wahyu Allah yang pertama diterima oleh Rasulullah, yang menandai kenabian Rasulullah, kenabian Muhammad SAW pada usia 40. Ini terjadi pada tahun 610 Masehi, persis mengawali kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yang diterima di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Yang kita ketahui bersama, ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Peristiwa inilah yang kemudian masyhur dikenal dengan nuzul Quran yang terjadi pada tanggal malam 17 Ramadan. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah dari turunnya Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama di dalam berkehidupan di alam dunia ini. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin tentu harus berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu untuk mengatur kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an penuh dengan hikmah, penuh dengan aturan main yang itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah, disebarkan kepada umatnya. Maka barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an ini, terjaminlah kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak, yaitu akhlak Al-Qur'an. Perilaku Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan, itu semata-mata adalah praktek dari seluruh kandungan Al-Qur'an. Maka setiap ucapan dan tindakan Rasulullah itu benar adanya. Tidak satupun ucapan atau perbuatan Rasulullah yang salah. Karena ucapan perbuatan Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga kalau ada orang mengatakan Rasulullah pernah bersalah, ini tentu pernyataan yang salah. Karena Rasulullah SAW, ucapan dan perbuatannya, sikapnya, ketetapannya, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berasal dari pikiran dan perbuatan kehendak hatinya sendiri, tetapi semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaminlah seluruh perkataan perbuatan Rasulullah SAW itu benar adanya. Maka barang siapa yang meneladani sikap ucapan Rasulullah SAW, itu juga termasuk bagian dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita untuk mengkaji, untuk mempelajari, sehingga benar-benar apa yang ada di dalam kandungan-kandungan Al-Quran itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian para pemirsa yang saya hormati. Saya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqh al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.